Halo semua. Kapal pesiar merupakan akomodasi perjalanan laut yang bertujuan sebagai alat transportasi wisata dari suatu daerah ke daerah lain, atau bahkan ke negara lain. Dikenal sebagai alternatif liburan yang mewah, wisata kapal pesiar memang dilengkapi dengan kamar dan fasilitas layaknya hotel apung. Kapal pesiar modern Symphony adalah kapal pesiar utama Kerajaan Karibia, dan kapal pesiar terbesar yang pernah dibangun. Panjangnya kapal ini 1184 kaki, dan luasnya 229 kaki ke titik tertinggi. Sedangkan bobotnya mencapai 228.000 ton. Yang paling mengesankan dari semuanya adalah kapasitas kapal pesiar ini yang mencapai 6.690 penumpang. Symphony of the Seas dirancang sebagai layaknya kota terapung. Di dalam dan di luar kapal, penumpang akan menemukan 24 bar dan lounge, 9 pemandian air panas, beberapa spa dan 18 restoran. Terdapat juga seluncuran air setinggi 10 lantai, simulator selancar setinggi 40 kaki, arena seluncur es, dan arena laser. Satu kesamaan yang dimiliki oleh kapal pesiar dan kapal laut adalah ukurannya yang sangat besar. Banyak kapal pesiar modern menciptakan perjalanan transatlantik dengan waktu perjalanan yang hampir sama. Sebagian besar kapal pesiar modern menggunakan mesin diesel, dan biasanya mengkonsumsi hingga 250 ton setiap 24 jam, atau sekitar 80.000 galon. Karena tangki bahan bakar di kapal pesiar dapat menampung 4 juta galon lebih bahan bakar, mereka dapat melakukan perjalanan hingga 50 hari tanpa harus memasuki pelabuhan, ketika mereka perlu diisi ulang. Kapal pesiar biasanya akan berlabuh di tongkang pengisian bahan bakar, yang akan menghubungkan serangkaian selang untuk memompa bahan bakar ke tangki kapal pesiar. Proses konstruksi kapal pesiar modern adalah salah satu prestasi teknik yang paling mengesankan di dunia. Proses ini dilakukan dengan menggunakan derek yang kuat di galangan kapal, yang dilengkapi peralatan khusus seperti Santir del Atlantic di Perancis Barat. Konstruksinya dapat memakan waktu bertahun-tahun dan terdiri dari bagian baja modular. Diangkat dan dilas ke tempatnya sepotong demi sepotong. Ini semua dilakukan di dermaga kering yang dapat dibanjiri dan dikeringkan seperlunya, untuk menguji kemampuan kapal. Ketika konstruksi selesai, dermaga akan dibanjiri untuk terakhir kalinya, sehingga kapal dapat ditenggelamkan. Diluncurkan secara resmi, proses peluncuran kapal pesiar adalah salah satu peristiwa paling mengesankan yang dapat disaksikan. Setelah ditarik keluar dari dok kering oleh satu atau lebih kapal tunda, kapal tersebut perlahan-lahan bermanuver ke laut. Karena besarnya ukuran kapal, prosedur ini biasanya mencakup memandu kapal pesiar menyusuri kanal-kanal kecil dan saluran air di sekitar yang dangkal. Di galangan kapal, memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai laut. Setelah berada di laut, bantuan berada ribuan kilometer jauhnya. Jika kapal mengalami masalah karena alasan itu, kapal pesiar modern memiliki berbagai fitur keselamatan yang mengesankan, termasuk ribuan detektor asap, dan alat pemadam kebakaran serta 5 tim pemadam kebakaran terpisah. Terakhir, kapal pesiar akan melakukan beberapa latihan untuk memastikan keduanya. Kru dan penumpang siap untuk melakukan prosedur penyelamatan, dan kapal yang ditinggalkan.
Perkembangan paling penting dalam keselamatan penumpang adalah penemuan skoci yang mudah dijatuhkan. Skoci biasanya diposisikan sejajar dengan lubang kapal pesiar, di mana dapat dimuat dan perlahan diturunkan ke dalam air, hanya dalam beberapa menit. Jika tidak, akan diarahkan ke laut, dan diluncurkan ke haluan air terlebih dahulu. Skoci tersebut dilengkapi peralatan lengkap untuk membawa penumpang dan awak kapal yang dievakuasi ke tempat yang aman jika terjadi kecelakaan. Yang cukup menarik bukan hanya kapal-kapal yang telah mengalami kemajuan teknologi besar-besaran. Pelabuhan-pelabuhan juga mengalami modernisasi dengan sangat cepat. Contoh paling signifikan dari hal ini adalah elektrifikasi pelabuhan, yang berarti mengeluarkan peralatan bertenaga bahan bakar sebagai gantinya. Bagi mereka yang menggunakan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya akan mengurangi polusi di area pelabuhan, namun juga secara signifikan mengurangi emisi karbon dari seluruh industri pelayaran. Dalam waktu dekat, pelabuhan juga berharap dapat menyediakan layanan yang dikenal sebagai energi sisi pantai, yang akan memungkinkan kapal untuk mematikan mesinnya. Menghubungkan ke aliran listrik. Hal ini akan membantu mengurangi emisi dari kapal besar, seperti awak kapal, dan kapal kargo yang seharusnya menggunakan bahan bakar, agar kapal tetap bertenaga di pelabuhan. Meskipun langkah kecil, tapi ini adalah langkah yang pasti akan dihargai oleh perusahaan perikanan dan pemilik properti di tepi dermaga.